Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Baik lagi sama gue di rekomendasi 5 film yang hari ini rencananya gue mau bahas soal film superhero, tapi tentunya bukan superhero yang bawa kita kenal dengan Avengers dan Justice League aja. Melainkan di sini gue mau kasih tahu rekomendasi tentang anti-hero atau villain dari superhero itu sendiri. Oh ya, film-film yang gue kasih ini bukan menurut peringkatnya ya. Jadi jangan sampai kalian langsung judge filmnya karena peringkat yang gue kasih ini. Santai aja walaupun gue make kata-kata terbaik, tapi kalau di 5 film bukan terbaik dari yang terbaik kok. Oke, nggak usah lama-lama lagi, khusus buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di sini gue bukan cuma ada rekomendasi film aja, tapi juga banyak fakta-fakta menarik yang pasti selalu seru untuk kalian ikuti. Dan langsung aja, mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini ada dari Spider-Man Universe yang pasti kalian juga kenal dengan ikon atau tokoh villain ini. Film ini berjudul Venom. Berkisah pada seorang jurnalis bernama Eddie Brock yang ingin melakukan sebuah investasi kasus terhadap penemuan yang dipimpin oleh Dr. Carlton Drake. Karena investigasinya itu pun, Eddie mengunjungi lab milik Dr. Carlton Drake dan rahasia dari sebuah tindakan jahat yang menggunakan simbioid pun terbongkar. Venom adalah salah satu dari sekian banyak film superhero yang di-underrating oleh para kritikus film di internet. Tapi buat gua yang memang penggemar film Spider-Man dari zaman Tobey Maguire, ini adalah film yang benar-benar patut ditonton oleh penggemar Spider-Man dan universe-nya. Memang dari segi cerita mungkin agak berjalan lambat, tapi karena dengan penokohan dari para aktornya, gua rasa mungkin ini jadi film yang sedikit balance antara bad film dan good film. Untuk simbioid atau inti dari kekuatan Venom ini gua sangat-sangat suka banget. Ada kocaknya, serius, mengerikan, konyol, dan kuatnya. Pokoknya bisa menyatu jadi sebuah kesatuan yang benar-benar bisa menghibur para penontonnya. Karena awalnya gua kira simbioid Venom ini bakal jadi watak yang mengerikan kayak Spawn atau Hellboy, tapi di sini lebih ke arah seperti Deadpool yang sadis dan konyol. Film antihero hasil kerjasama dari Sony dan Marvel ini disutradarai oleh Ruben Fleischer dan dibintangi oleh Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Colt Hayes, dan Ray Scott. Venom tayang perdana pada 3 Oktober 2018. IMDb memberikan rating sebesar 6,7 dan di-vote lebih dari 339.000 pengguna akun, serta di label PG-13 atau 13 tahun ke atas. Film kedua ini adalah film yang pada tahun 2019 kemarin sangat heboh banget dan viral sampai trending topik di seluruh dunia dan juga sempat dijadikan meme oleh para netizen kita Indonesia dengan tagline "Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti". Film ini berjudul Joker. Bercerita pada karakter utama yaitu Joker yang menjadi seorang komedian tunggal bernama Arthur Fleck dan hidup di sekitar tahun 1980-an di kota Gotham. Arthur Fleck merupakan seorang stand-up komedian yang gagal dan dianggap aneh dan juga berperilaku tidak menyenangkan. Arthur yang terlahir di tengah kemiskinan berusaha untuk berjuang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Namun kehidupan yang keras selalu memaksanya mundur sebagai manusia yang lebih baik lagi dan di pikiran dia selalu jadi negatif. Salah satu kisah asli Joker yang unik dan belum pernah ada di layar lebar manapun, mau itu dari film tunggal atau spin-off-nya. Dari dulu gue suka banget sama superhero dari DC Comics ketimbang dari Marvel. Karena mungkin salah satunya DC Comics lebih mementingkan tokohnya daripada efek dan kekuatan yang nggak masuk akal, kecuali Superman ya. Hasil kombinasi antara psikologi dan ceritanya selalu membuat gue yang menonton menjadi tergugah buat ngulik lebih dalam lagi soal para tokoh-tokoh superhero di bawah naungan DC Comics dan yang lainnya. Bener aja pas film Joker ini rilis, membuat sebuah cerita tragis dan ironis dari villain yang jadi favorit gue dari dulu ini. Kisah dari Arthur Fleck di sini membuat gue yang nonton semakin lebih open-minded tentang kejamnya dunia ini. Film psychological biografi ini disutradarai oleh Todd Phillips dan diperankan oleh Joaquin Phoenix sebagai Joker atau Arthur Fleck. Joker 2019 tayang perdana pada 2 Oktober 2019. IMDb memberikan rating sebesar 8,5 dan di-vote lebih dari 830.000 pengguna akun serta di label R atau dewasa. Film ketiga ini mungkin jadi salah satu pemicu kalian buat nonton film-film super villain atau anti-hero. Film ini berjudul Suicide Squad.
Bercerita pada seorang perwira intelijen terpaksa membentuk sebuah tim kuat terdiri dari penjahat super yang sedang dipenjara hanya untuk menjalankan sebuah misi berbahaya yang mengerikan. Sementara itu pemimpin seluruh penjahat yaitu Joker juga siap beraksi dengan aksi yang tujuan jahatnya sendiri. Sebelumnya gue bilang Venom adalah salah satu dari sekian banyak film yang dikritik pedas oleh para kritikus film. Dan ini adalah salah satunya juga. Kumpulan penjahat yang dipimpin oleh The Clown Prince of Crime yaitu Joker ini menjadikan film dengan superhero villain yang paling ditunggu di tahun 2016 silam. Dengan cerita yang begitu minim dan dangkal, gue gak tahu lagi sih ini film bakal bisa dibawa kemana. Karena biasanya film dari DC Comics selalu bisa membuat penontonnya menikmati filmnya. Sebut aja ada Batman from Christopher Nolan, Batman vs Superman, Aquaman, Wonder Woman, dan tentu aja Joker 2019. Dan gue sangat menyayangkan banget porsi dari Joker itu sendiri cuma secuil dan balik lagi ke ceritanya yang gak make sense dan gak nyambung. Gue gak tahu kalian sependapat sama gue apa enggak, tapi dari yang gue amati emang film ini terlalu cepet banget dan gak ada embel-embel kisah menarik yang diberikan. Nah, mungkin gue harap di Suicide Squad yang kedua di tahun 2021 bakal bisa diperbaiki lagi ceritanya. Tapi men, lu pasti langsung sakit hati bahwa dua karakter krusial yang ada di prequelnya gak bakal ikut ambil bagian lagi. Ya, tentu aja Joker sama Deadshot. Ya udah sih ya. Film superhero villain dari DC Comics ini disutradarai oleh David Ayer dan dibintangi oleh Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale, Ike Berlons, Scott Eastwood, dan Cara Delevingne. Suicide Squad tayang perdana pada 3 Agustus 2016. IMDb memberikan rating sebesar 6,0 dan di-vote lebih dari 580.000 pengguna akun, serta di label R atau dewasa. Film keempat ini adalah film tunggal dari anti-hero villain Harley Quinn yang masih di ranah DC Comics. Film ini berjudul Birds of Prey. Berkisah pada perpisahan dengan Joker, Harley Quinn bergabung dengan Black Canary, Huntress, Renee Montoya untuk menyelamatkan seorang gadis muda bernama Cassandra Cain dari sosok penguasa kejahatan yang dikenal sebagai Black Mask. Salah satu villain dan anti-hero ikonik dari DC Comics ini sempat menjadi trending topik dan menjadi pemberitaan hangat di situs jejaring sosial manapun. Ceritanya cukup bagus bagi gua dan gua sangat enjoy banget saat nonton film ini. Menangkap kisah dari seorang Harley Quinn dan ketergantungannya kepada Joker ini adalah ide yang begitu sangat bagus dan menarik. Walaupun gua memang suka dengan cerita yang ironis namun indah, tapi gua juga penikmat film dengan penokohan yang harus maksimal. Terbukti di sini Harley Quinn tampil begitu sangat totalitas, freak, gila, menarik namun tetap menggemaskan. Film dengan nama lengkap Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ini disutradarai oleh Cathy Yan dan dibintangi oleh Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurgen Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, dan Ewan McGregor. Birds of Prey tayang perdana pada 5 Februari 2020. IMDb memberikan rating 6,1 dan di-vote lebih dari 120.000 pengguna akun serta di label R atau dewasa. Film kelima dan menjadi penutup di list 5 film kita kali ini balik lagi ke Marvel dan salah satu menjadi karakter favorit gua di MCU atau Marvel. Film ini berjudul Deadpool. Bercerita pada prajurit bayaran bernama Wade Wilson yang sedang menjalani percobaan untuk menyembuhkan dirinya dari kanker. Ia memperoleh kekuatan dari proses penyembuhan itu, tapi dengan konsekuensi menjadi cacat fisik permanen dan menjadi aneh. Gue sebenarnya nggak tahu Deadpool ini dikategorikan superhero atau antihero, karena tokoh atau karakter ini tercipta dari X-Men Universe dan menjadi salah satu penjahat di serial X-Men tersebut. Kalau kalian punya pendapat yang lain dan fakta dari Deadpool yang lain, kita bisa diskusikan di kolom komentar dan bisa jadi percakapan yang sangat menarik. Komen pokoknya ya. Deadpool juga sebelumnya pernah tampil apik dan keren di film X-Men Origins Wolverine yang menjadi titik bangkitnya Deadpool ke MCU. Dan dengan film perdananya, ia menyajikan sebuah cerita menarik yang sangat lengkap dan sangat teratur. Gue sangat-sangat suka banget sama perannya Ryan Reynolds yang jadi Deadpool dan semua jokes-jokesnya yang bikin gue ketawa dan senyum-senyum sendiri saat ia bikin sebuah lawakan atau hiasan. Namun tanpa dipungkiri di balik semua candanya itu, film ini tersimpan sebuah genre atau subgenre gore yang creepy dan banyak adegan slashing atau potongan tubuh manusia di dalamnya. Jadi gue sarankan buat anak yang di bawah umur harus didampingi oleh orang dewasa walaupun ini filmnya superhero. Film superhero atau anti-hero ini disutradarai oleh Tim Miller dan dibintangi oleh Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano, dan Brianna Hildebrand.
Deadpool tayang perdana pada 10 Februari 2016. IMDb memberikan rating yang fantastis sebesar 8,0 dan di-vote lebih dari 870.000 pengguna akun serta di label R atau dewasa. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film anti-hero villain dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar, dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian tulis juga di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.